Labbaik Assalamualaikum warahmatullahi labbaik. Sobat My Channel, kembali berjumpa pada channel ini, yang mana channel memberitakan tentang info-info umroh dan haji, yang mana pada kali ini kita berjumpa kembali dalam berita tentang umroh dan haji yang terbaru. Dikutip dari website Kementerian Agama Republik Indonesia, ada sebuah berita yang mana isinya adalah, namun sebelumnya kami ucapkan thanks, syukran, jazakumullah khairan katsiran bagi mereka yang telah subscribe, like, share, and comment, dan masih setia untuk menonton channel ini. Jeddah, Arab Saudi telah menerbitkan layanan baru, yaitu penerbitan visa transit elektronik untuk traveler. Visa ini bisa digunakan untuk berbagai tujuan di Arab Saudi, termasuk umroh dan ziarah ke Madinah. Namun visa tidak bisa digunakan untuk ibadah haji. Pemegang visa transit dapat tinggal di Arab Saudi selama 4 hari. Dan durasi visa adalah 3 bulan. Visa itu gratis dan dikeluarkan secara instan bersamaan tiket terbangan maskapai nasional Arab Saudi, yakni Saudi Arabia Airlines dan Flynas. Jadi visa ini bisa dikeluarkan hanya melalui tiket penerbangan Arab Saudi, yaitu Saudi Arabian Airlines dan Flynas. Itu poinnya. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dijen PHU Hilman Latif membenarkan adanya layanan baru tersebut. Menurutnya, layanan baru ini diterbitkan sebagai bagian dari strategi Saudi mencapai visi 2030. Saya melihat layanan ini cukup memudahkan jemaah yang akan berpergian ke berbagai negara dan transit di Jeddah. Kini punya pilihan untuk tinggal 4 hari terlebih dahulu. Itu bisa dimanfaatkan untuk umroh dan ziarah Madinah, ujar Hilman di Jeddah, Jumat 3 Februari 2023. Ini memungkinkan karena sarana prasarana transportasi antara Jeddah, Mekah, dan Madinah sudah memadai. Ada kereta cepat sehingga praktis dan efisien, sambungnya. Lantas bagaimana dengan haji? Apakah saat ini memungkinkan jemaah mengakses layanan secara mandiri lalu berangkat sendiri layaknya ketika beribadah umroh? Hilman menegaskan visa transit tidak bisa digunakan untuk berhaji. Menurut dia, penyelenggaraan ibadah haji diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pada pasal 18 dijelaskan visa haji Indonesia terdiri atas visa haji kuota Indonesia dan visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Untuk haji secara regulasi, kita hanya mengenal 2 jenis visa, yaitu visa kuota haji dan visa mujamalah, tegas Hilman. Tahun ini sudah disepakati visa kuota haji Indonesia berjumlah 221.000 jemaah. Kuota itu terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Mereka akan berangkat dengan visa kuota haji Indonesia. Visa ini tentunya diterbitkan Saudi berdasarkan jumlah kuota suatu negara, jelasnya. Tentang visa mujamalah, itu berlaku bagi penerima undangan dari pemerintah Arab Saudi. Dijelaskan Hilman bahwa setiap tahun pemerintah Arab Saudi menerbitkan undangan visa haji mujamalah kepada sejumlah pihak di berbagai negara. Pengiriman jemaah termasuk ada juga warga Indonesia yang mendapatkannya. Regulasi mengatur bahwa keberangkatan jemaah dengan visa mujamalah wajib melalui penyelenggaraan ibadah haji khusus PIHK dan melaporkan kepada Menteri Agama, sebutnya. Regulasi ini, lanjut Hilman, sejalan juga dengan ketentuan Arab Saudi. Otoritas setempat menetapkan bahwa layanan penyelenggara ibadah haji hanya tersedia bagi pemegang visa haji, warga Saudi, KTP, dan ekspatriat yang tinggal di Saudi, yaitu kartu iqamah.
Sementara pemegang visa lainnya dilarang beribadah haji, misalnya visa kunjungan Saudi, visa turis, visa kunjungan komersial, visa kunjungan keluarga, visa kunjungan pribadi, visa transit, beberapa kunjungan visa kunjungan tinggal, visa kedatangan, visa umroh, dan visa sementara. Sebagai informasi, Arab Saudi juga telah menetapkan 4 jenis paket layanan haji bagi warga Saudi atau warga asing yang tinggal di Saudi. Paket itu hanya mencakup 6 hari layanan akomodasi dan konsumsi di Arafah, Musdalifah, serta Mina dengan kisaran harga 33 juta rupiah sampai 53,6 juta. Ada juga paket layanan akomodasi dan konsumsi hanya untuk di Arafah dan Musdalifah tanpa Mina dengan harga di kisaran 16 juta rupiah. Demikianlah info yang kami dapatkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang pada intinya menerangkan bahwasanya visa yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia berupa transit hanya dapat digunakan untuk umroh, dan juga visa tersebut hanya dapat digunakan ketika jamaah menggunakan penerbangan Saudi Arabia dan Flynas. Demikian info yang kami dapatkan, semoga bermanfaat. Thanks for watching. Syukran ala musyaratikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.